Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua tetap dalam keadaan yang baik, sehat dan tetap semangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan kita pagi ini dari 1 Samuel pasal 1 ayat 4 sampai 7 demikian. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anak yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada hanya satu bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya, tetapi madunya telah selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapakah hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Berkat Tuhan menjadi alat kesombongan. Saudara-saudaraku, apa yang akan kita lakukan ketika kita merasa sedang dilecehkan dan mengungkapkan kata-kata yang menyinggung dan menyakiti hati kita? Walaupun itu kenyataannya betul, namun hal yang sangat menyakitkan hati kita. Apa yang kita bisa lakukan ketika sedang menghadapi pergumulan yang berat? Pastinya kita akan berusaha memberikan pembelaan dan menjawabnya, ataukah juga membalasnya dengan kata-kata yang menyerangnya. Saudara, tapi tidak demikian dengan Hana, salah seorang istri Elkana. Saudara, Elkana mempunyai 2 istri sebagaimana kebiasaan yang terjadi pada masa itu. Hal yang lazim, seorang laki-laki memiliki lebih dari 1 istri. Hana dan Penina, kedua istri Elkana. Namun mereka berdua hidup tak akrab. Walau mereka hidup dalam satu atap, satu suami. Tetapi keadaan ini justru terjadi dalam keluarga yang suaminya tetap memelihara kesalehan hidup sebagai pilihan Tuhan. Sebagaimana yang kita telah renungkan pada hari kemarin. Hana seorang perempuan tersakiti. Namun menarik apa yang ia lakukan menghadapi rasa luka yang dihadapinya. Hana tersakiti sebab madunya Penina yang selalu meremehkannya, bahkan mengoloknya sebagai perempuan yang tak berharga sebab ia mandul dan tak mempunyai anak. Dalam kondisi ini Elkana tetap setia memelihara ibadah sebagai orang Israel. Ia membawa serta kedua istri dan anak-anaknya bersamanya ke Silo dengan pemikiran bahwa meskipun mereka tidak bisa sepakat dalam hal-hal lain, setidaknya mereka bisa sepakat untuk menyembah Allah bersama-sama. Seperti biasanya, suatu hari pada perayaan di Silo, Elkana mempersembahkan korban keselamatan untuk memohon kedamaian di tengah-tengah keluarganya. Ketika ia dan keluarganya akan memakan bagian mereka dari korban persembahan tersebut, sebagai tanda persekutuan mereka dengan Allah dan mezbahnya. Meskipun ia memberikan kepada Penina dan semua anak-anaknya bagian yang pantas, ia juga memberikan kepada Hana bagian yang pantas, yaitu bagian yang terbaik yang terhidang di meja. Bagian apapun yang umumnya diberikan di tengah-tengah perayaan seperti itu kepada orang-orang yang paling dihargai. Perbuatan ini dilakukan Elkana demi kasihnya kepada Hana dan meyakinkan dirinya akan kasihnya itu. Saudara sekalian, Elkana berbuat semampunya untuk menghibur Hana dan berupaya menyemangatinya dari kesengsaraan yang ia alami. Ia tahu kesedihan istrinya. Karena itu ia berkata, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Saudara, inilah masalah keluarga ini. Apakah penyebabnya? Berulang kali dalam perjanjian lama kita jumpai konsekuensi yang tidak baik dan selalu tidak enak keluarga yang poligami. Kita ingat keluarga Abraham. Masalah pun terjadi di antara mereka. Antara kedua istrinya yang kemudian bersengketa sampai akhirnya Abraham dengan tega mengusir seorang anak dari keluarganya. Demikian juga kita temukan
dalam keluarga Yakub. Pada akhirnya anak-anaknya yang 12 yang lahir daripadanya tak akur dalam keluarga, bahkan ingin saling membunuh. Bahkan terlukislah kisah tentang Yusuf yang terpaksa dibuang saudara-saudaranya. Kisah keluarga yang berpoligami selalu menyisakan kesedihan. Saudara sekalian, ketika suatu hari beribadah di rumah Allah, seharusnya orang memuliakan Allah dan dipenuhi dengan kesukaan. Memang itulah yang dirasakan oleh keluarga Elkanah. Tetapi apa yang terjadi? Seluruh anggota keluarganya, khususnya kedua istrinya, tak dapat menikmati kebahagiaan itu. Seusai ibadah, seluruh keluarga mengadakan perjamuan syukur. Namun, Hana menghadapi situasi itu dalam suasana duka. Hana sedih dan tertekan. Suasana sukacita penyembahan yang dilakukannya pun di dalam kesedihan. Karena Penina selalu merendahkan dan menghinanya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, penyebab dari semuanya adalah karena sang kepala keluarga yang tak dapat menyelesaikan masalahnya dengan tepat. Bukankah lebih baik mandul namun setia dalam monogami daripada beroleh anak namun melukai pasangan sendiri? Konsekuensi dari keputusan poligami yang tak menghidupi pernikahan yang dikehendaki oleh Tuhan sejak dari mulanya. Dan akibatnya kegagalan ini yang tak terselesaikan dengan baik dan membuat masalah dalam keluarga ini. Saudara, kedua, kegagalan Elkanah dalam menyikapi sikap Penina yang tak adil memperlakukan Hana, yang seharusnya ia menghargai Hana. Tetapi Penina tak dapat melakukan itu. Elkanah lupa kalau anak-anak adalah anugerah Tuhan yang dapat membuka kandungan dan yang menutup kandungan perempuan. Kemandulan Hana disebutkan sebagai tindakan langsung dari Allah. Karena Tuhan menutup kandungannya. Demikian kalimat ini. Tuhan tidak memberi anak-anak kepada Hana supaya mempersiapkan dia bagi kelahiran putranya Samuel yang kelak nanti akan menjadi hakim di dalam keluarga Israel. Dengan cara yang sama, sebaliknya kita melihat sikap Hana yang tak membalas perlakuan Penina. Ia pun tak melukai madunya. Ia tak mengadu kepada suaminya. Tetapi ia lebih memilih satu hal yang dilakukannya dengan begitu berhikmat. Apa yang dilakukannya? Ikuti dalam renungan pagi esok hari. Saudara sekalian, pagi ini mari kita belajar kepada Elkanah sebagai kepala keluarga agar tetap bijaksana menyikapi segala situasi dalam hidup kita. Ingat, melanggar aturan Tuhan akan mengakibatkan masalah demi masalah dalam keluarga dan pastinya akan menghilangkan sukacita dari setiap anggota keluarga. Konsekuensi keputusan yang salah pasti ada. Akibat dosa pun pasti akan ada walau kita sudah hidup di dalam Tuhan. Dan belajar pada Penina, janganlah menjadikan berkat Tuhan dan apa yang Tuhan berikan untuk merendahkan orang lain. Hanya karena kita tak dapat menerima apa yang kita miliki dan dimiliki oleh orang lain. Hal ini membuat kita waspada jangan sombong atas apa yang kita punyai. Apalagi jikalau itu dijadikan sebagai sarana meremehkan orang lain. Sebaliknya, marilah kita bersyukur untuk apa yang Tuhan anugerahkan, untuk apa yang Tuhan berikan, sebagai alat untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan, bukan menjadi alat meninggikan dan membanggakan diri. Hati-hati saudara sekalian, kita bisa terjebak menjadikan setiap berkat Tuhan menjadi alat kesombongan diri dan meremehkan orang lain. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami prinsip-prinsip hidup yang baru untuk memulai aktivitas kami di hari ini bahkan sepanjang minggu ini. Berilah kami hati yang bijaksana, supaya setiap kami menghadapi segala situasi dalam hidup ini, kami selalu mengambil keputusan yang seturut dengan kehendak Tuhan dan ketetapan-ketetapan-Mu. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur untuk apa yang Tuhan anugerahkan pada kami.
Dan jauhkanlah kami sikap sombong, apalagi meremehkan orang lain yang tidak dapat memiliki seperti yang kami miliki. Kiranya Tuhan memberikan kami kerendahan hati untuk menerima segala berkat-berkat Tuhan dan membawa kami untuk memuji, memuliakan Dikau dan bersyukur. Karena kami tahu apa yang ada pada kami hanyalah pemberian Tuhan, hanyalah titipan Tuhan untuk kami pakai hidup di hadapan hadirat-Mu. Berkatilah seluruh kepala keluarga yang mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi ini. Jadikanlah mereka sebagai suami yang bijaksana. Jadikan mereka sebagai kepala keluarga yang bijaksana, yang mengasihi istri anak-anaknya dengan cinta kasih dan selalu menjalaninya dengan seturut dengan firman-Mu. Jadikanlah kami semua orang yang tahu mengucap syukur untuk segala apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu menyerahkan segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, dalam setiap situasi hidup mereka. Ajarlah kami supaya senantiasa berjalan seturut dengan firman-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.